Halo penonton setia Tita TV, saksikan terus program-program kami yang inspiratif, inovatif, dan juga seru hanya di Tita TV. Salam jumpa kembali dalam acara Binter Bina Karakter dengan judul Cinta. It's not about how much you do, but about how much love you put into what you do that counts. Demikian Mother Teresa mengatakan. Cinta adalah karakter kelima yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Bicara cinta adalah sesuatu yang selalu menarik. Cinta atau kasih tidak bisa diukur dalamnya, tingginya, lebarnya, panjangnya, namun sudah ada sejak dunia dijadikan. Tanpa cinta atau kasih yang diberikan Tuhan di awal terbentuknya dunia ini, manusia tidak dapat diselamatkan. Cinta adalah perasaan yang lahir dari hati seseorang, timbul dengan sendirinya, tidak melihat waktu dan usia, suatu masa untuk ingin menyayangi dan memiliki, seperti perasaan cinta ibu kepada anaknya. Di zaman sekarang ini, arti cinta lebih ke arah nafsu dan ambisi, tanpa memikirkan hal yang lainnya. Misalnya dikatakan cinta akan uang adalah akar segala kejahatan. Banyak yang salah mengartikan tentang cinta. Sedangkan kasih adalah sebuah perasaan yang dimiliki oleh setiap makhluk. Perasaan ini timbul apabila makhluk tersebut mempunyai rasa memiliki dan menyayangi. Kasih juga bisa dikatakan hubungan keterkaitan antara manusia tersebut dengan sesuatu. Dan makna dari kasih sangatlah luas. Bukan hanya antara manusia dengan manusia, tetapi bisa juga antara Tuhan dengan manusia itu sendiri. Dan dengan adanya kasih tersebut, membuat manusia mempunyai tujuan hidup yang harus diperjuangkan. Kasih sayang. Kasih itu murah hati, kasih itu mau mengerti, kasih itu pemaaf, kasih itu mau memberi, dan banyak lagi arti kasih. Sedangkan sayang adalah penuh pengertian, mau saling percaya, mau saling berbicara, dan banyak lagi. Ada sebuah pepatah berkata, jangan pernah menuntut perhatian dan kasih sayang seseorang bila kamu tidak memulai sendiri yang kamu tuntut. Kasih adalah sebuah kata yang sering terdengar di telinga kita. Kasih bukanlah suatu hal yang tabu untuk diucapkan, apalagi dirasakan. Kasih akan membuat kita merasa nyaman, damai dan tentram dalam menjalani setiap detik kehidupan yang telah diberikan kepada kita. Makna kasih yang sesungguhnya adalah bagaimana kita memberikan yang terbaik untuk orang lain. Baik itu membahagiakan, tidak merebut kebahagiaan orang lain, dan membuka pintu hati untuk sebuah kasih. Kasih adalah suatu perasaan sayang atau emosi yang paling kuat. Mengasihi Tuhan serta sesama adalah hal yang utama. Kita harus mengajarkan sejak dini cinta kasih ini pada anak-anak kita. Mengasihi Tuhan, orang tua, saudara, dan sesamanya. Bersifat mengalah, mau membantu orang lain, tidak mementingkan diri sendiri, bahkan mengasihi hewan peliharaan atau tumbuhan yang ada di muka bumi ini. Ekspresi kasih seperti yang dikatakan Ibu Teresa, this is the true meaning of love, to give until it hurts. Dalam bahasa Yunani ada 4 kata
mengenai kasih, yaitu eros, storge, filio, dan agape. Yang pertama eros, cenderung pada cinta yang romantis, hawa nafsu dan seksual untuk pasangan yang sudah menikah. Storge lebih berbicara mengenai cinta kasih antara orang tua dan anak. Filio berbicara mengenai kasih dalam persahabatan, sedangkan agape mengenai cinta kasih Tuhan kepada manusia, cinta kasih yang tidak mementingkan diri sendiri, atau disebut unconditional love. Kita tidak akan menguraikan lebih jauh makna-makna ini, tetapi mari kita melihat mengenai kasih orang tua terhadap anaknya. Katanya kasih anak sepanjang galah, sedangkan kasih ibu sepanjang jalan. Kasih ibu itu sejak melahirkan anak sampai ia meninggalkan dunia ini tidak akan berakhir. Orang tualah yang memberikan cinta dan kasih sayang tulus pada anak dari lubuk hatinya. Mereka juga orang yang pertama kali mengenalkan dunia kepada anak dan mendidiknya supaya mempunyai masa depan yang cerah. Bukan hal yang mudah menjadi orang tua. Banyak yang harus dikorbankan untuk anaknya. Namun itu semua bukan apa-apa. Asalkan anak-anaknya bahagia, mereka pun akan ikut senyum bersama-sama. Coba ingat waktu anak sakit, anak adalah yang utama bagi mereka. Mendidik anak sampai menghabiskan harta benda juga dilakukan. Mencari makan untuk anak-anaknya dilakukan siang dan malam. Memberikan kebahagiaan, mengajak berlibur, semua tidak ada hitung-hitungannya. Mendoakan keadaan anaknya setiap saat. Namun belum tentu cinta kasih ini akan kembali dari anak ke orang tua. Namun mereka tetap mau berkorban. Mereka tidak pernah menuntut akan balasan cinta kasih mereka kepada anaknya. Mungkin hal ini dapat kita bagikan kepada anak-anak kita. Kita katakan kepada mereka, ketika kita menjadi anak, bagaimana kita dicintai orang tua kita, dan bagaimana pengorbanan orang tua kita. Dengan demikian, mereka kelak dapat mengingatnya. Bukan untuk kita mendapat balasan, tapi kasih sayang orang tua seringkali tidak disadari oleh anaknya. Bahkan tidak sedikit yang menganggap bahwa orang tuanya tidak sayang pada mereka karena tidak dapat memberikan apa yang diinginkannya. Padahal apa yang didapatkan seorang anak hingga bisa menjadi seperti ini merupakan jerih payah orang tua. Jadi jangan ragu untuk mengucap rasa terima kasih pada kedua orang tua kita. Nah, berikut ini adalah mengenai cinta kasih adalah penyembuh segala penyakit. Baru-baru ini ilmuwan USA, Profesor David Hawkins, merilis hasil risetnya yang menggambarkan tentang manusia. Ternyata sel-sel kanker paling takut dengan rasa cinta kasih. Penelitiannya juga menemukan bahwa orang sakit karena kekurangan cinta kasih. Profesor David Hawkins adalah seorang dokter terkenal. Dia telah mengobati banyak orang sakit dari berbagai belahan dunia. Begitu memeriksa seorang pasien, dia sudah tahu mengapa orang itu sakit. Karena di dalam tubuhnya tidak ditemukan sedikit pun cinta kasih dalam dirinya. Yang ada hanya penderitaan, keluhan dan derayan air mata yang menyelimuti seluruh tubuhnya. Getaran magnet kasih di bawah 200 Hz menyebabkan seorang mudah terserang penyakit. David Hawkins mendapati bahwa kebanyakan orang sakit selalu menggunakan pikiran negatif. Menurut David, jika frekuensi cinta kasih seorang di atas 200 Hz, maka dia tidak akan sakit. Pikiran atau emosi negatif mana yang ada di bawah getaran 200 Hz? Yaitu yang suka mengeluh, suka menyalahkan orang lain,
dendam pada orang. Nah, jika pikiran-pikiran ini yang menguasai pikiran seseorang, berarti magnet cinta kasihnya hanya di sekitar 30-40 Hz saja. Proses tidak putus-putusnya menyalahkan orang lain telah menguras sebagian besar energi kehidupannya, sehingga frekuensi cinta kasihnya berada di bawah 200 Hz. Orang-orang seperti itu sangat mudah mengidap berbagai jenis penyakit. Frekuensi paling tinggi berada di angka 1000 dan yang paling rendah berada di angka 1. Beliau mengatakan di dunia ini dia telah melihat orang yang mempunyai frekuensi positif di atas 700 Hz, maka kekebalan tubuh dan vitalitasnya sangat tinggi. Jika orang-orang seperti itu tampil di suatu tempat, maka ia bisa mempengaruhi frekuensi positif di daerah itu. Seseorang yang berkebajikan tinggi, seperti misalnya yang mendapatkan penghargaan Nobel perdamaian, seperti Bunda Teresa, jika ia muncul di suatu tempat, maka frekuensi di tempat itu pun menjadi positif dan sangat tinggi. Semua orang yang hadir di tempat tersebut akan merasakan getaran cinta kasihnya yang sangat tinggi. Semua orang merasa nyaman dan sangat tergugah di dekatnya. Pada saat orang yang memiliki getaran aura positif tampil di suatu tempat, maka dia akan menggerakkan semua orang dan seluruh makhluk hidup yang ada di tempat itu menjadi nyaman dan merasa damai. Namun, pada saat orang memiliki pikiran negatif muncul di suatu tempat, bukan saja akan mencelakai dirinya sendiri, tetapi juga bisa menyebabkan aura positif di tempat tersebut memburuk dan berubah menjadi negatif pula. Profesor Hawkins telah melakukan berpuluh kali riset kasus dan penelitian pada orang-orang yang berbeda. Namun jawabannya serupa, yaitu asal getaran frekuensinya berada di bawah 200 Hz, maka orang itu pasti sakit. Tapi jika berada di atas 200 Hz, maka orang itu sehat. Menarik sekali, ternyata kasih sayang dapat menyembuhkan penyakit. Beberapa hal yang perlu dicatat. 1. Kasih sayang fondasi untuk anak. Mengajarkan kasih sayang kepada anak penting sekali, agar mereka mengerti bahwa kasih sayang adalah kepedulian orang beriman. Biarlah mereka dapat melihat betapa pengorbanan orang tuanya dalam membesarkan anak-anaknya. Fondasi ini penting agar kelak mereka tidak lupa betapa pengorbanan orang tuanya secara terus-menerus dalam membesarkan anaknya. Dalam susah dan senang, dalam sehat dan sakit, mereka terus berjuang. Yang kedua, adanya kasih agape. Tanpa kasih agape dari pencipta dunia ini, dunia sudah hancur lebur. Di tengah dendam, kebencian, iri hati terhadapnya, ia tampil dengan kasih agapenya. Ia mengorbankan dirinya untuk kebaikan manusia. Memang kasih sayang mengandung pengorbanan. Pengorbanan yang tidak menuntut balas apapun. Yang ketiga, kasih sayang sumber kesehatan. Adanya kasih membuat jiwa, pikiran, perasaan menjadi sehat. Tubuh yang sehat akan memancarkan kegembiraan yang akan menularkannya kepada orang-orang di sekitarnya. Didiklah anak-anak memiliki kasih kepada Tuhan, orang tua, keluarga, saudara, teman, bahkan orang yang tidak dikenal. Love is an unconditional commitment to an imperfect person. To love somebody isn't just a strong feeling. It is a decision, a judgment, and a promise. Nah, sampai di sini dahulu program Binter Bina Karakter. Saya Julie mohon undur diri. Sampai jumpa.